Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menggambar denah. Simak terus. Denah adalah tampak atas bangunan, seolah-olah bangunan itu atau objek itu dipotong secara horizontal setinggi 1 meter dari titik lantai 0,0 bangunan. Jadi kayak bangunan itu dipotong satu lantai 1 meter di atas lantai. Kemudian bagian atas bangunan yang terpotong itu dihilangkan sehingga bagian lantainya terlihat. Yang terlihat adalah pertama level lantai, ketinggian yang 0,0-nya itu ditentukan oleh arsitek atau perencananya itu sendiri, sehingga nantinya dalam gambar denah tersebut terlihat potongan dinding, potongan pintu, potongan jendela, dan perabotnya dan dimensi yang mau melihat denah itu biar tahu ukuran-ukuran bangunannya, ukuran ruang, ukuran pintu, sehingga bisa menyesuaikan perabotnya. Langkah apa saja yang harus diperhatikan ketika kita harus menggambar denah? Pertama, tentukan lahan tempat denah. Lahan dalam bahasa teknis di teknik sipil maupun arsitek adalah site. Site sendiri berarti adalah suatu tempat atau lahan di mana suatu bangunan kompleks bangunan itu didirikan. Site planning adalah perencanaan tapak tatanan layout masa bangunan yang tepat efektif dengan berdasarkan kondisi site. Kondisi site, potensi site yang harus dimanfaatkan dan hambatan masalah pada site yang harus diatasi. Pertama, kita harus tahu site lahan tempat denah tersebut. Kita harus tahu ukuran, berapa lebarnya, berapa panjangnya, menghadap kemana, selatan, utara, atau barat, dan kemudian sisi mana yang menghadap ke arah jalan. Yang kedua, tentukan skala gambar. Skala gambar di sini bertujuan menyesuaikan printout ke ukuran kertas berapa. Misalnya kita mau menggambar di kertas A3, kita harus menyesuaikan kertas A3. Misalnya gambar kita, denah kita maksimal itu skala berapa. Misalnya kalau kecil bisa skala 150 kalau bangunannya kecil. Kalau semakin besar bangunannya, kita membesarkan skala 1/100, 1/200, 1/300, sehingga gambar bangunannya semakin kecil dan disesuaikan dengan printoutnya. Jadi menentukan skala gambar ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan printout kertas yang akan kita gunakan. Yang ketiga, tentukan dulu penempatan kolom utama dan diberi penomoran lantai yang lebih dari 2. Kalau lantainya cuma 1 lantai, tidak perlu untuk penomoran kolom. Nah, ini misalnya seperti gambar kerja berikut. Tentukan dulu kolom utamanya. Seperti ini ketika ada denah lantua lantai, kita tentukan kolom utamanya. Kolom utama ini kolom sebagai penopang bangunan. Nah, ini dikasih penomoran A. Berarti ini sama ketemunya dengan kolom A di lantai 2. Yang satu ini notasi 1, 2, 3, 4. Yang satu notasi abjad ABCD, sehingga bisa kita ketahui bahwa kolom 1G ini nanti ketemu 1G. Tetapi jika kolom bangunannya ini tidak terdiri dari 2 lantai, kita tidak wajib memberikan penomoran kolom utama. Yang keempat, keterangan ruang dan ketinggian P lantai. Ini juga wajib kita berikan untuk membuat denah. Keterangan ruang dan P lantai. Nah, ini contoh pemberian keterangan ruang. Ini living room, ruang tamu dengan 0,0-nya plus minus di sini. Nah, ini berarti teras minus 0,05 turun 5 cm dari living room. Nah, ini penting karena tukang biar bisa membaca ketinggian lantai. Misalnya ini musola plus 0,3, berarti ini musolanya naik 30 cm dari 0,0.
Nah, inilah pentingnya pemberian keterangan ruang dan P lantai. Tentukan letak pintu, jendela, dan bukaan lainnya dengan spesifik. Kita harus menentukan arah bukaan pintu, arah bukaan jendela, karena ini berguna untuk menentukan struktur yang akan digunakan. Kalau RAB menentukan jumlah pintu yang akan digunakan, detail pintu yang akan digunakan. Misalnya seperti ini. Nah, ini bukaan dengan pintu kupu tarung, bukaan ke dalam. Ini jendela J1. Ini penting, kita harus kasih notasi P1 yang mana, J1 yang mana. Untuk keterangannya kita bisa membuat detail pintu, misalnya ini. Nah, ini untuk keterangan detail pintu, sehingga ini memudahkan dalam pengorganisasian ruang dan memudahkan untuk orientasi ruang tersebut. Setiap ruang dilengkapi dengan furnitur dan fixtur sesuai ukuran sebenarnya. Perbedaan antara furnitur dan fixtur ini, kalau furnitur itu barang yang bisa dipindah-pindah, sedangkan fixtur ini barang yang fix di situ. Misalnya ada lemari custom yang tidak bisa dipindah di suatu ruangan kamar misalnya, ini fix di situ, jadi tidak bisa pindah. Kitchen, area kitchen, ada zinc, ada kompor mati, kompor tanam. Nah, ini area tidak bisa dipindah, ini disebut fixture. Sedangkan untuk furniture itu bisa dipindah seperti meja, kursi, dan perabot yang lain. Bedakan notasi dinding, bata penuh, dinding setengah, dinding teras ram, dan dinding beton. Ini ada notasinya sendiri. Nah, ini gambar potongan dinding dan bahan. Untuk gambar bata kita arsir 2 seperti ini, untuk tampaknya seperti ini, untuk potongannya juga seperti ini. Teras ram kita membuat seperti ini, notasi seperti ini. Untuk beton seperti ini, atau bisa di blok full hitam seperti itu. Untuk beton precast seperti ini, concrete block, beton ringan, dan kayu. Ini adalah notasi kesepakatan untuk memberi notasi pada dinding. Gambar garis potongan. Garis potongan adalah nanti proyeksinya adalah untuk menentukan gambar potongan yang akan digambar. Nah, ini gambar potongan A. Berarti nanti di gambar potongannya arah mata dari sini menghadap ke atas. Yang terlihat adalah tangga, dining room, dan second room. Dan ini ada potongan melintang B dan B. Berarti arah matanya dari kanan ke kiri. Seperti itu garis potongan. Gambar garis rencana atap digunakan untuk mengetahui rencana atap dalam denah. Nah, seperti gambar ini ada rencana atapnya seperti ini. Rencana atapnya ini memakai atap semi joglo. Nah, ini kelihatan. Ini biasanya digambar tipis-tipis dan garis putus-putus. Nah, beri judul pada setiap gambar, sertakan pula skala dan arah utara. Ini penting, kita harus memberi setiap gambar ini judul seperti ini. Denah, ini skala berapa. Ini ada keterangan tadi. Kalau ada keterangan ini dinding bata, dinding teras ram, dinding partisi. Ini penting. Kalau proyek pemerintah harus ada yang, atau proyek swasta barangkali diminta harus ada diketahui, digambar, disetujui, dan lain-lain. Nomor gambar, judul gambar, dan nama proyek. Dan terima kasih sudah melihat video saya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan video saya selanjutnya adalah bagaimana cara seorang arsitek untuk membuat denah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.